Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di sini. Dan kali ini kita akan lanjutkan modpack kita, modpack Kai Factory 3. Dan di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Add Nihilo, mod yang akan bantu kita untuk progres ke depannya hanya bermodalkan satu pohon. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu mod yang cukup populer juga, banyak akan dipakai. Dan apa sih modnya? Langsung saja kita bahas. Oke, kalau misalkan kalian nonton episode sebelumnya dan kita lihat achievement book, ada satu quest yang ku keep di Wood Age ini, yaitu ini, make Tinker Construct Tool from Bone or Flint. Nah, apa sih Tinker Construct nih? Mungkin kalian penasaran nih kata-kata apa sih gitu ya. Nah, ini ada semua mod. Ya, ini adalah mod yang bernama Tinker Construct. Jadi kita langsung saja cek Tinker Construct. Dan nggak cuma itu, ada satu masalah juga, yaitu di episode sebelumnya aku bilang bahwa ada cara lain untuk ada cara khusus untuk ngebikin iron ore jadi ingot. Nah, gimana caranya? Nah, cara ini adalah ya kita pakai Tinker Construct ini. Nah, kenapa sih kita nggak pakai Tinker Construct? Mungkin kita coba cek GI-nya. Kita klik U di orbitnya, kemudian kita klik lagi, ya bisa kita ubah jadi iron ore chunk yang bisa diubah lagi jadi fish, kemudian bisa kita bakar jadi iron ingot. Ini cara yang paling klasik mungkin, tapi masalahnya adalah dia cuma bisa satu untuk satu, jadi ore chunk cuma dapat satu ingot. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat yang lain, ada yang HP dapat dua ini ya. Nah, beberapa di antaranya nggak bisa kita akses, tapi ada satu yang bisa kita pakai sekarang untuk ngebikin orcang ini jadi ingot. Nah, caranya adalah ada yang paling kanan, yaitu smelting. Kita bisa ubah iron orcang jadi molten iron, besi yang sudah dicairkan. Ya, ada 288 mili bucket. MB ini mili bucket sebutannya. Jadi kalau satu bucket itu kira-kira 1000, bukan kira-kira, satu bucket itu 1000 mili bucket jadi ya. Dan kita klik dan kita bisa lihat, nah, satu orcang ingat dapat 288, dan kalau misalkan 144-nya kita bisa ubah jadi iron ingot. Jadi 288 bagi 144 jelas 2, dan otomatis satu orcang bisa jadi ingot, 2 ingot. Jadi ini ada istilah namanya ore doubling atau penggandaan ore. Jadi ore yang biasanya cuma dapat satu ingot, kalau biasanya di Minecraft biasa kan satu iron ore bakar jadi satu iron ingot kan. Nah, di sini satu iron ore atau lebih cepatnya ore chunk sih, bisa kita ubah jadi 2 ingot. Jadi double gitu kan. Profit tentu saja kan. Dan siapa sih nggak mau gitu. Jadi mungkin kita akan coba aja. Nah, tingkat kontrak ini dibagi jadi 2, yaitu ini inti laku saja ya, yaitu yang pertama adalah craft, yang kedua adalah smelt. Nah, 2 ini ada saling kesinambungannya. Kenapa aku bagi jadi 2? Nanti kita lihat saja. Nah, untuk bisa tahu lebih lanjut tingkat kontrak, kalian bisa saja ada buku yang bisa kita pakai. Di sini sebenarnya sudah kelihatan ada satu buku ini, Material NU namanya. Dan kalau misalkan kita main modpack ini, di awal-awal kita dikasih ada buku, salah satunya adalah ini. Jadi kita ada dikasih langsung bukunya nih, nggak perlu kita bikin. Tapi kalau kalian mungkin ya nggak tahu lah kebuang atau apa gitu, kalian bisa craft ya, bisa di craft gitu, gampang aja pakai buku sama blempetan. Nah, jadi langsung saja kita coba aja, kita mulai dari yang pertama yaitu craft. Nah, craft ini adalah yang kita pakai untuk nyelesain quest ini, make Tinker Construct Tool from Bone or Flint. Jadi inti dari Tinker Construct ini apa? Yaitu kita bisa bikin, nah kalau kalian lihat ada semacam, kalau kalian
mungkin nggak familiar, ya ini kalau kalian sadar ini sebenarnya adalah pickaxe gitu ya, kepalanya, tapi bagian ujung kanan atas gitu kan, ya kan, termasuk juga swordnya atau A-nya dan lain-lain, dan juga ada beberapa part yang ya nggak tahu ini apa, tapi yang intinya itu adalah tool custom. Jadi intinya kita bisa bikin tools atau weapon atau senjata custom kita sendiri. Jadi di masing-masing ini ada kayak tulisan-tulisan, misalnya ada slimy, ada crumbling, dan aja itu ini ada kayak ability yang dia punya, dan kalau kita pencet save kita bisa lihat ada statusnya, durability-nya berapa, mining level, atau mining speed atau attack speed. Ini top mining speed ya kalau di short, tapi nggak apa, maksudnya attack speed ini harusnya. Kemudian ada attack atau apa, serangan dan lain-lain gitu ya. Nah, seperti yang aku bilang, kalau kalian mau lihat lebih jelas ada di sini bukunya. Nah, kalian tinggal baca saja. Kalau kalian mau ya mau masuk lebih dalam gitu tinggal kontrak. Di sini aku bakalan cuman ngasih ya lapisan awalnya saja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dalam. Nah, jadi kita langsung saja coba. Kita mulai dari yang satu part yaitu craft. Nah, yang sekarang sudah bisa kita langsung akses gitu ya. Itu gimana caranya? Gampang, cukup butuh wood saja. Jadi sebenarnya tingkat kotaknya sudah bisa aku bikin sih dari awal-awal episode 1 gitu. Tapi ya aku lagi nunggu momen di episode ini untuk bahas mod spesifik ini. Jadi ya sudah kita buat aja sekarang gitu ya. Nah, untuk craft nih ada satu item yang jadi pokok kita, yaitu blank pattern ini ya. Cara craftnya gampang banget, cukup pakai plank dan juga stick 2 ya. Langsung saja kita bikin, dan oke, bikin ini aja. Nah, langsung dapat 4 ini ya, dapat 8. Nah, dan juga dari sini kita bisa crafting istilahnya station atau apa ya, alat-alat untuk ngebangun senjatanya gitu ya. Yaitu ada crafting station, stencil table, ada pattern chest, part builder, dan tool station di section ini ya. Jadi langsung saja kita bisa craft. Cara craftnya sebenarnya gampang aja, ada yang pakai plank, ada yang pakai wood dan lain-lain. Tapi kalau misalkan yang udah jago mah langsung saja kita langsung bikin gitu, nggak usah kita lihat caranya gimana, langsung saja aku bikin aja. Satu plank dapat stencil table, satu wood dapat part builder, satu crafting table, bentar ya, crafting table kita taruh di atas, dapat rotation, crafting table lagi satu, dapat crafting station. Nah ini, dan satu lagi chest, bentar ya, satu lagi chest kita taruh di atas, jadi pattern chest ini ya. Ini 5 yang pokoknya. Nah, ada lagi kalau kalian lihat di setelahnya yang ada agak berwarna gitu. Ini pengembangan dari tool station. Jadi tool station bisa di-upgrade jadi tool force yang isinya bisa pakai blok apa saja. Tapi karena kita baru bisa cuman bikin ini, jadi kita bikin aja nih ya. Oke. Jadi langsung saja kita taruh saja. Nah, ini agak spesial blok-blok ini, atau apa ya namanya? Ruang kerja kita gitu ya. Ini penempatannya terserah kalian mau preferensinya gimana, tapi kalau aku kayak gini. Jadi ini taruh di sebelah, ini harusnya pengen pindahin gimana. Ini aku taruh di sebelah chest crate sini, kemudian ini harus kupindahin sih. Jadi aku taruh dulu. Sebenarnya tool station di sini. Terus bentar ya, aku mikir dulu. Mungkin pattern chest
ya pattern chest di sini, kemudian stencil agak tersembunyi belakang, kemudian part builder di belakang juga, tapi jangan terlalu tersembunyi, dan satu lagi harusnya di sini tool station. Nah, apa sih fungsinya masing-masing nanti kita, tapi sementara kita harus ini. Nah, ini apa sih fungsinya masing-masing gitu ya, bakal aku jelasin. Nah, yang paling pertama kita masuk dulu ke stencil table gitu ya. Ini kita butuh patternnya. Nah, di sini, oh ya, kalau kalian mau lihat di tool station ya, tool station ini yang paling akhir ya. Jadi tempat kita bakal bikin tool atau weapon kita ya. Jadi misalnya kita mau bikin apa, pickaxe, karena aku mau pindah ini, kita butuh pickaxe, kita bisa lihat komponennya. Jadi ada, bisa lihat sini ada pickaxe head, binding, sama tool rod gitu ya. Jadi kalau mau kita bikin, kita butuh 3 part ini ya, atau 3 bagian dari pickaxe-nya ya. Jadi kita ya, tadi ada pickaxe head, kita bisa taruh. Nah, ini juga pecelnya dari tingkat kontrak ini, station ini, yaitu kita bisa, kalian bisa lihat di atas ini semuanya saling terkoneksi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau, misalnya kita mau akses tool station gitu, kita nggak usah maju-maju gitu, atau ya harus buka tool stationnya manual. Kita cukup sebenarnya di crafting station, dari crafting station sini saja sudah bisa langsung kita akses gitu ya semuanya. Jadi kita langsung saja kita bikin tadi pickaxe head, kemudian tadi ada binding yang bentuk X gitu, kemudian ada rod atau pegangannya gitu ya. Kita bisa taruh di tab pattern chest yang ada di sebelah di sini. Tapi ini udah langsung tampil di sini, jadi kita pakai saja di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai part builder. Nah, masing-masing pattern ini langsung muncul di sini. Jadi kita nggak perlu manual. Kalau kita nggak sambungin semuanya, kita harus manual tuh. Kita ini pindahin ke sini, ini kita ambil, kita taruh ini, kan ribet ya. Jadi kita bisa langsung akses dari sini saja. Part crafter, part builder, kita bisa taruh sini. Nah, untuk material yang kita pakai di pickaxe head ini, kita bisa cek di material NU dan ada di tool material. Nah, di sini kita dikasih apa sih material-material yang bisa kita gunakan untuk ngebikin tool atau weapon kita gitu ya. Misalnya kita bisa pakai wood, kita bisa lanjut aja atau kita klik materialnya misalnya. Nah, ada wood, ada stone, ada plain, ada cactus, dan lain-lain. Ini kita bisa pakai. Sekaligus juga datat dan juga keunggulannya gitu ya, atau istilahnya apa ya, macam kekuatan spesial gitu ya dari masing-masing itemnya, masing-masing materialnya. Tapi klasik kita bakal pakai cobblestone aja. Jadi ya kita bisa lihat di sini di tone ada status materialnya, dan ada kemampuan spesialnya, misalnya Chiki, chip cake, durability has less, your tool has less durability, buruk ya, tapi ada chip, dia bisa increase durability gain, berapa banyak durability yang ditambahkan kalau kita nge-repair toolnya. Jadi juga kerennya dari tool dari tingkat kontrak ini, kalau dia hancur kita bisa perbaiki gitu ya, dia nggak akan langsung hilang, tapi dia bisa kita perbaiki, kita tambahkan dengan material yang dia punya gitu ya. Jadi langsung saja kita bikin. Mungkin untuk bahannya juga sama, sedangkan untuk tipnya, turutnya aku bakal pakai wood aja. Sini ability-nya adalah Coggle, dia bisa nge-regenerate by themselves, jadi durability-nya bisa nambah-nambah jika ditunggu lama-lama gitu kan. Nah, jadi misalnya kita bisa langsung gabungin head-nya, binding, dan turut, dan langsung kita dapat pickaxe-nya. Dan masing-masing ini bisa dikombinasikan. Jadi misalnya kalian mau pakai material apa gitu, head-nya bisa misalnya dari obsidian,
Handle-nya dari handle ini macam turret atau pegangannya gitu. Bisa pakai bone misalnya atau etra atau apa ya? Tambahan kayak kayak pengikat gitu. Bisa pakai plain misalnya. Jadi terserah gitu ya mau kombinasi gimana. Jadi kreatifnya kalian untuk ngebikin ya tools yang ingin kalian inginkan, dan kita tinggal ambil dan dapatlah tone PX gitu ya. Dan ini kami itu pindahin di sini mungkin ya. Ya ini aja. Ini kuat lebar ya nggak apa. Mudah-mudahan kabel tesnya bentar ya. Oke. Ya, masih ada sisa lagi. Ya nggak apa lah. Oke. Nggak cuman PX, kita bisa bikin misalnya ada ini ada satu A atau couple atau ada gabungan ini metok. Ini juga kenapa aku bilang kan kenapa aku nggak ngebikin tool dari awal gitu kan lama nantinya ngerbang pohon atau apa gitu kan. Nah kenapa, karena ya aku lagi nunggu ini nih ada tiga kontrak ini kita bikin apa tool kita yang lebih bagus daripada tanda kutip lebih bagus lah daripada tools yang vanilla biasa gitu kan, yang bisa hancur atau bisa hilang gitu kalau misalkan dia hancur. Tapi kalau sini bisa langsung kita repair, ini nggak perlu kita harus bikin baru gitu ya. Nah nggak cuman tadi aku bilang nggak cuman nggak cuman PS bisa pakai, bisa bikin kita bisa bikin matok. Ini gabungan dari dan shovel ya, jadi efektif untuk kayu dan dirt tanah, atau dia juga bisa dipakai buat ground. Jadi 3 in 1 gitu ya, enak banget kan. Jadi kita bisa bikin, aku butuh pattern lagi, kita bikin aja. Tadi dia butuh ini aku bikin aja ya. Dan juga toolnya tadi udah ya. Nah kita tinggal taruh aja. Ini mungkin aku bakal pakai dua-duanya cobblestone dan satu turretnya pakai wood ya. Oke. Taruh aja. Oh ya, masing-masing juga ada, ini kasih lihat aja ada material cost. Jadi yang dua berarti dia butuh 2 cobblestone, kalau satu ya cukup butuh 1 gitu ya. Dan kita gabungkan aja. Dan dapat. Dan short juga sama. Bahkan short ada 3 varian di sini. Yang biasa, yang long short. Ini kalau nggak salah damage-nya lebih gede gitu ya. Tapi agak lebih berat. Sementara yang ini dia lebih cepat gitu ya. Quick track. Tapi mungkin aku bakal bikin short biasa aja. Oh ya, hampir lupa. Kita disuruh bikin tool dari bone atau flint. Jadi ini aku kurang satu flint ini, tapi nggak apa. Kali itu juga ini aku nggak sempat grinding, ini nggak, ya sudahlah, nggak apa-apa. Karena ada yang perlu kita lakuin nanti sambil nge-save juga, nanti kita lihat. Nah kita bikin aja, kita selesaikan dulu questnya nih, yaitu dari flint. Yaitu aku mau bikin sword yang biasa aja. Kenapa flint ku taruh di sword? Karena flint ini dia punya kekuatan, yaitu dia bisa ngasih bonus damage untuk target yang tidak berarmor gitu ya. Jadi ya jelas lah ini nggak mungkin ku taruh di tool gitu ya. Ngapain aku pakai buat ini, buat bunuh-bunuhin mob gitu. Jadi langsung saja kita bikin swordnya, sword blade. Tadi kalian lihat kan ada juga white guard ya, white guard. Jadi langsung saja kita taruh blade-nya, kita taruh sini. Mungkin juga aku taruh di white guard-nya mungkin. Oke. Dan ininya pakai kayu juga apa. Oke. Langsung saja kita gabungkan. Dan ya benar, recruitnya tambah kan. Ini 2, ini 1, dapat 3.
dan langsung kita taruh. Dan wooden swordnya ini ya udah, nanti kita bakar ya. Bye bye. Oke, coba kita cek. Ini ada kompres zombie dan ada enderman. Butuh air sih, bentar ya. Aku ambil air dulu buat ngambil loot-lootnya nanti ya. Oke, kita coba seberapa sakit. Lihat kan, kompres zombie. Oke, udah semua. Oh, aku dapat creeper head sini. Ini juga aku kurang tahu dari mod apa, tapi intinya kalau kita bunuh-bunuh mob ada kemungkinan dia ngedrop headnya gitu ya. Jadi langsung saja kita simpan semuanya gitu ya. Dan aku dapat bat wing sini. Ini dari ngebunuh bat karena nggak sengaja gitu kan. Karena sana entah kenapa banyak banget batnya ya. Iya. Yang bikin penuh nih loot batnya. Ini pernah aku baca ya. Intinya dia ngasih kita loot tambahan, tapi nanti saja kita bahas gitu ya, karena kita ngebahas tingkat kontrak sekarang. Dulu lapar banget di mob ya. Oke, mungkin itu saja yang sesi craft ya. Nah, yang kedua kita masuk ke sesi smelt. Dan craft, dan ini yang paling penting karena smelt ini yang bikin kita bisa ngeduplikat ore kita. Ore kita ini ya. Nah, jadi cara bikinnya gimana? Yaitu kita pindah dulu dari sini masuk ke sini. Kalian lihat item-item ini. Nah, ini adalah bagian dari sesi smelt kita, yaitu kita perlu bikin namanya smeltery. Smeltery dia punya satu komponen yang perlu kita pakai, yaitu ada sheet brick. Nah, sheet brick ini dipakai dari ngebakar grout. Nah, grout ini gampang aja, cukup pakai gravel, sand, dan juga clay. Makanya di awal-awal kita belum bisa bikin sebenarnya karena kita butuh banyak cobblestone di sini. Karena ya gravel, sand, dust, dustnya nanti jadi clay, masing-masing kan butuh cobblestone ya. Jadi kita perlu bikin cobblestone generator dulu baru masuk ke smeltery sih. Jadi ya, bagian yang penting nanti misalnya smelter ini yang jelas kita butuh smelter controller. Ini otaknya ya, sesuai dengan tulis. Kemudian tank untuk bahan bakarnya, kemudian kita perlu bikin drain. Ini drain ini untuk ngeluarin liquidnya gitu ya, moltennya. Kemudian ada tempat castingnya, yaitu casting basin sama casting table. Dan kita terus butuh faucet untuk ngalirin liquidnya ya. Dan juga beberapa building block untuk, yaitu dari sheet tentu saja, untuk ya tempat smelternya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita atau kalau misalnya mau lebih jelas bisa lihat di material and use sekali lagi ya. Jadi kalau kalian mau jelas ya kan bisa pakai sini. Jadi build-nya mungkin kira-kira seperti ini. Ini tingginya mungkin nggak harus ya tinggi 2, tapi intinya di dalamnya ada kosong gitu ya. Di sini. Jadi ada bawah, kemudian kita kasih dinding-dinding, dan nantinya yang mau dibakar masuk dalam gitu, misalnya orcang gitu, dimasukin ke dalam sini gitu ya, yang bolongan atas ini. Oke, jadi kira-kira kayak gini, bisa 3x3, bisa 2x2 kalau nggak salah, tapi ini 3x3 lebarnya gitu ya, dan bisa tinggi gitu ya, bisa tinggi juga gitu. Jadi ya, tapi untuk sementara aku mau bikin aja tinggi cuma 1 gitu, jadi ini kan 2 ya, 1, 2 gitu. Nah, aku mau bikin yang tang 1 aja, yang lebih murah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung,
Ini aku udah biasakan pakai mod ini, jadi aku udah tahu jumlahnya kira-kira. Kalau misalkan cuma pakai salah satu ini saja, 104 shade break yang kita butuhkan. 104 ini, atau kita satu tak 40 ya. Tapi kalau mau tambah lagi berarti tambah 10 ya. Masing-masing tambah 10. Kalau mau tambah satu lagi cutting basin plus portrait-nya gitu ya. Jadi ya kira-kira hampir 2 tak mungkin. Jadi bakalan kita langsung saja kita bikin growth-nya ya. Kan tadi kita butuh growth. Nah, oke. Dan sini karena kita punya compress atau compress room, jadi kita bisa ngancurinnya gampang. Cukup tadi bentar ya. Tadi growth-nya gimana resepinya? Oke, berarti kalau misalkan 2 tak atau mungkin nggak apa lah 104 atau 114 gitu ya. Berarti masing-masing 57 ini. 57 plus ini nggak genap ya. Harusnya 4 karena dapat. Oke, berarti 57 clay kira-kira 15 dust atau 14 cukup sih karena aku masih punya satu clay. Jadi 14 plus 57 plus 57 gitu ya. 114 tambah 14. Oh, 2 tak pas ya. Oke. Mungkin langsung saja. Kita kompres saja. Kita taruh. Ya, ini sayangnya nggak tahu kenapa ya, dia nggak bisa di power capacity gitu. Mungkin karena ya nggak atau gimana gitu. Ya, mau nggak marah, gimana? Ya nggak apa-apa. Oke. Bentar ya. Plus 2. Ini aku singkirin dulu. Plus 2. Kemudian 57-nya kita singkirin. Aku mau bikin lagi 8 ya. Oh, oke. Oke. Kemudian 14-nya bakal aku ubah jadi clay. 14 berarti kira-kira 1 plus 5 ya. 5 dan kita ubah dia jadi clay. Oke, langsung saja kita coba crafting growth-nya. Mana tadi growth-nya? Bentar ya. Kita crafting growth-nya. Nah, dan satu lagi, oh ya, kayaknya lupa aku ambil clay-nya. Kayaknya aku lupa aku ambil. 1, 2, 3. Dan kita smelt. Yang bikin lama dari melter ini adalah ya meltingnya. Karena kalian lihat aja berapa banyak yang perlu ku melt di sini. Jadi ya bakal bikin furnace lagi. 3 mungkin. Oke, skip. Berapa achievement ya? Oke. Oh ya, aku lupa ngebakar ini sih. Oke. Karena bakal lama. Ini spotnya bakar ya. Sama mungkin couplingnya mungkin. Oke. Karena bakal lama, mungkin aku bakal kami grinding dulu. Grinding ore sini karena ya aku kekurangan ore sini. Jadi ya pakai ini. Oh ya, ada ini harusnya ku centang.
Nah, ini juga ada questnya nih, tinggal kontrak smeltery untuk processing ore ya. Jadi ya kita tinggal aja nunggu. Dan juga satu lagi, kenapa nih selain dia dipakai untuk bikin duplicate ore, dia bisa dipakai untuk lihat, coba kita lihat materialnya. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan kita lihat material misalnya kayak plane gitu ya, kita bisa lihat di sini can be craft in the part builder gitu ya. Nah, tapi ada beberapa yang uh, metal gitu yang dia harus di cast ya, can be cast from molten pig iron atau iron. Nah, jadi dia nggak bisa kita taruh cuma di sini doang gitu ya, dia harus kita melt dulu baru kita cast gitu ya. Dan kita juga bisa lihat di sini ada cast-castnya yang nggak cuma ingot. Kalau kita lihat mungkin ingot ya. Nah, tapi ada juga yang misalnya turut atau mana tadi. Jadi intinya kita bakar, kemudian kita cast sini dan dia bisa jadi misalnya iron copper gitu ya. Jadi itulah kenapa kita butuh smeltery kalau misalkan kalian mau nge-advance atau lebih lanjut memakai material-material yang kayak berlogam gitu ya. Oke. Dan ya, aku bakalan grind dulu bentar ya. Tinggal satu lagi. Ini semuanya udah siap. Ini aku lagi masak siap bom lagi. Oke, semuanya udah siap. Tinggal kita crafting saja. Nah, ini juga aku habis agak grinding, aku ganti ini jadi plain. Cara craftingnya sebenarnya gampang aja, tinggal pakai 4. Bentar ya. Mesh. Nih. Gampang aja, tinggal pakai 4 plain dengan string dan dapatlah ini. Nah, ini juga ada cara nyabutnya. Kalau kalian bingung bisa dicabut, bisa kita tinggal klik kanan. Nah, dia bisa dicabut dan bisa tinggal kita taruh lagi. Jadi yang string mesh yang biasa ini kita taruh sini dengan juga berapa hasil grinding dikit gitu ya. Oke, ini tumbuh lagi pohonnya dan aku mau tidur lagi. Malam terus ya. Oke. Oh ya. Oke, ini semua jadi. Jadi langsung saja kita crafting tadi. Materinya. Oh ya, aku lupa satu. Kenapa aku lupa ini? Yaitu butuh 1 gelas lagi. Maafnya nunggu lagi. Kita sebenarnya cukup nunggu 1 gelas saja. Kenapa? Ya ada satu. Ya ini sirup tank dia butuh gelas. Jadi tapi kita bikin yang lain aja dulu. Yaitu smelter controller. Ini yang paling penting. Ini dia jadi harusnya. Ya, bentar aja kok. Ya, kita kasih ini untuk fuelnya. Makanya ini aku lagi ngumpulin lava juga, karena ya ini lava ini kita aku jadikan sebagai fuel ya untuk smelting. Jadi ya udahlah, kita gating dulu smelter drain untuk ngeluarin fluidnya seperti yang aku jelasin tadi. 2 faucet buat ngeluarin, karena aku mau bikin 1 basin 1 casting gitu ya. Bentar ya, casting casting table, dan sisanya aku pakai buat bricknya ya, atau apa namanya, fondasinya gitu ya. Oke. Dan aku mungkin bakal taruh di mana ya, di sini mungkin. Ini agak ganggu deh. Oke, bentar ya. Ini aku bakal taruh di sini. Aku taruh bentar ya. Mana bikinnya? Ini sama pucet berarti ya. Bentar ya. Harusnya jangan pakai dirt ya gitu. Apa? Atau aduh. Coba nggak jatuh please. Ya jatuh gitu. Oke. Taruh sini materi drain. Nah, ini ada berapa sisi? 1, 2. Jadi
makanya aku cukup bikin satu aja sebenarnya. Satu aja cukup bisa ngeluarin sampai berapa sisi gitu ya. 3 pun bisa, cuman kan nggak mungkin 3 ya. Karena satunya untuk ya gitulah. Susah jelasnya. Oh, aduh. Ini ganggu sih. Bentar ya. Nggak apa lah. Oh, materi. Oke. Beri aku waktu buat susun ini dulu. Hampir jatuh. Oke, groundnya 3x3 kan? 9. Oke, terus aku taruh sini. Udah lengkap sih dapat. Sip. Dia udah ada api-api gitu. Berarti udah nyala. Tinggal aku taruh castingnya dulu. Sip. Nah, ini posisinya nggak enak. Ini trade-nya agak ganggu. Nggak apa, tapi nggak apa. Nah, ini kalian udah bisa ngeliat kan ada partikel api ini, berarti dia sudah hadir. Berarti dia sudah benar, gitu ya. Tinggal kita klik kanan bisa langsung kelihatan. Ada ini untuk inputnya. Jadi orcang kita taruh sini. Kemudian ini nanti moltennya atau logam bakarnya gitu ya. Dan juga fuelnya. Nah, fuelnya ini kita taruh sini, yaitu kita butuh lava sini ya. Dan aku bakal butuh bikin bucket lagi. Kemudian bikin clay, kemudian aku bikin bucket aja, cepat aja, dan aku bakar. Sip. Dan juga ini juga penting, kita buku cache-nya berarti. Nah, ini cache-nya. Nah, cara bikin cache-nya kita cukup butuh ada 3 opsi di sini, yaitu pakai molten gold atau gold atau molten brass atau aluminium brass gitu ya. Dan juga korban atau tumbal gitu ya, untuk dijadikan cache gitu ya. Karena ini bakal hilang, consume cache kan, jadi bakal hilang. Tapi kita nggak usah pakai iron, kita bisa pakai brick saja udah cukup sih. Jadi ya mungkin claynya aku bakar untuk ku jadikan korban untuk casting ingetnya ya, ingot cache-nya ya. Tadi kan aku bilang pakai gold, pakai brass atau aluminium brass. Nah, gold susah. Ini aku cuma dapat 6 piece. Berarti aku bakal pakai antara brass. Nah, brass ini juga uniknya dari materi ini. Ini juga kita harus hati-hati nih masukinnya. Karena di sini ada yang namanya alloying. Nah, ini alloying ini istilahnya pencampuran gitu ya. Jadi ada beberapa molten yang bisa dicampur gitu. Dicampur atau tercampur gitu ya. Misalnya kalau mau brass, kita butuh copper sama zinc ya. 2:1 dapat 3 gitu. Dapat 3 brass. Atau ada namanya aluminium brass dari copper 1 dan aluminium 3. Coba kita lihat. Nih aluminium udah. Mungkin aku bakal pakai ini aja. Aluminium brass karena zinc kalau nggak salah susah. Gold apalagi. Jadi ya aku bakalan bentar ya. Ini aku mau bakar dulu, mau ngasih fuelnya. Tinggal taruh sini. Nah, dapat lava dan ini bisa langsung digunakan. Oh ya, hati-hati juga jangan sampai masuk ke sini karena ini isinya ini kalau misalkan ada mob atau kita bahkan masuk ke dalam sini 3x3 ini, kita bisa kebakar gitu. Kita bisa kena damage. Jadi jangan kepraktekan lah ya. Tapi kalian bisa ambil mob pancing ke sini, coba aja deh gitu ya.
Jadi langsung saja kita tinggal ngasih fish, kita bikin ini. Nah, kemudian aku mau kasih iron di sini 5. Oke, tinggal kita taruh sini, boom boom boom, dan langsung ke smelt. Nah, jadi ingat aluminium sama copper 3:1 dapat brush, aluminium brush kan. Tadi ini bricknya udah selesai, tinggal cara castingnya kita tinggal taruh ini bricknya di sini. Tunggu aluminium brushnya muncul. Dia coppernya jadi, dan langsung bercampur dengan copper, jadi namanya aluminium brush gitu ya, aluminium brush. Nah, ini tinggal kita klik aja, klik kiri ya, ditaruh di paling bawah. Nah, nanti yang paling bawah ini kalau kita klik kanan pocketnya, dia yang akan keluar. Jadi kalau misalkan kalian mau yang keluar misalnya ain gitu ya, kalian klik taruh dia di bawah dan tinggal kita keluarkan aja. Nah, langsung dapat tadi satu blok, satu ingot kan, satu ingot jadi sini, boom, dan dapatlah ain. Atau kalau yang blok bisa kalian taruh di sini. Itu kenapa aku bikin casting basin. Nah, kita bisa taruh di sini dan dia bakal jadi iron block gitu ya. Resepi block of iron gitu ya. Di atas itu. Kita tinggal nunggu mendingin aja. Dan kita bisa udah dapat iron gitu ya. Ingat kan tadi kalian lihat 5 piece, 5 cang lebih tepatnya, 5 cang. Kita taruh sini jadi 10. Kan iron block 9 ya. 9 tambah 1 10 gitu ya. Jadi enak banget sih, langsung jadi double gitu ya. Nah, langsung kita jadi 10 ingot. Yeay. Dan kita bisa ngebikin macam-macam, misalnya aku mau bikin bucket yang biasa. Yang bucket biasa ini lebih tahan lava gitu ya. Jadi kita taruh lagi. Dia bisa nampung sampai 4 bucket kan. Di sini 4000 mili bucket berarti 4 bucket ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan online ini mungkin nggak semuanya buruk, bisa mungkin kalian memang pengen bikin misalnya kalau iron, kalau nggak salah, coba bentar ya, kita bisa ini bisa kita klik kanan, kita bisa lihat dia bisa diolah jadi apa gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian nggak sengaja gitu, dia bisa berubah jadi molten yang mungkin nggak kalian inginkan. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak yang bermasalah sih. Mungkin sama redstone, sama enderpearl ini harus hati-hati, dan juga yang lain-lain gitu ya. Ada yang bisa 3 gabung jadi 1 gitu. Oke, jadi kalian tinggal pelajari aja, tinggal kontrak. Dan sebenarnya cuma itu aja. Ada season 1 craft ini, kita bisa craft weapon. Dan yang kedua materi, kita bisa ngebakar-bakar gitu. Dan kita bahkan bisa bikin part ini dari logam-logam gitu ya. Yang intinya kalau misalkan kalian mau pelajari lebih lanjut, kalian tinggal aja pakai buku manualnya, dan semua infonya semuanya sudah ada di sini. Jadi tinggal kalian pelajari aja. Ada tool material, ada macam-macam tool. Kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini sebenarnya masih bagian, karena bagian besarnya kalian bakal temukan kalau kalian bisa upgrade jadi tool force gitu ya. Nanti kalian bisa dapat lebih banyak lagi. Misalnya di sini, di sini ada clipper, ada excavator, ada hammer, dan lain-lain gitu ya. Yang nggak bisa kalian bikin di sini, tapi kalian perlu upgrade ini jadi tool force gitu ya. Resepnya kayak gini, blok apapun, ada blok cobalt, blok aluminium brass, dan lain-lain. Chert brick, chert ya, blok chert apapun, dan juga tool stationnya ini ya. Bisa di upgrade berarti. Kemudian ada namanya modifier. Nah ini kalau misalkan kita lihat di sini kalau misalkan kita shift, bisa kelihatan detailnya, ada level, XP. Jadi XP ini kalau misalkan kita pakai ini terus menerus, XP-nya bisa nambah. Dan kalau nggak salah, jika udah sampai 500 XP-nya, dia naik level.
jadi level apa gitu, dan modifiernya bertambah kalau nggak salah. Jadi dan modifier ini intinya dia bisa ningkatin stat. Jadi macam kayak haze ini, dia bisa nambahin attack speed atau mining speed gitu ya. Misalnya atau luck. Nah, luck ini bisa ningkatin kayak fortune gitu ya, kayak fortune atau looting untuk weapon. Jadi bukan kita macam tandingannya dari enchantment ya gitu ya. Bisa pakai ini, bahkan mungkin lebih lebih enak karena udah pasti gitu ya. Kalau mau misalnya mau dapat looting 3 atau fortune 3, tinggal pakai lapis aja banyak-banyak gitu ya. Karena memang butuhnya agak banyak gitu. Daripada kita nge-gambling di enchantment table gitu ya. Dan juga ada bahkan ada yang lebih banyak, misalnya ada diamond, ada emerald, dan lain-lain. Masing-masing bisa baca saja apa fungsinya gitu ya. Jadi ya lagi baca gitu ya kalau mau detailnya. Kemudian ada smeltery, tinker tank, dan lain-lain. Dan juga kalau misalkan kita lihat ini ada yang namanya kayak jerky ini fitur lain dari tinker contract. Misalnya ada kalau kali ini ada berbagai macam slime dan juga ada jerky. Ini apa nih? Kalau misalkan kita klik, ada yang namanya drying gitu ya. Yang cara bikin kami gampang aja, pakai lab 3 jajar. Mungkin coba kita bikin. Ini tinggal kita taruh saja. Ini semacam apa ya? Pengering kan? Tempat mengeringkan sesuatu gitu. Mungkin coba kita taruh ini. Mungkin untuk sementara. Nah, ini resepnya mana ya? Ini dia bisa untuk ngering-ngeringin sesuatu. Termasuk ini juga keren juga di sini, drying rack. Kita bisa ngekeringin rotten plant yang biasanya kita makan beracun gitu ya, bisa ngasih hunger. Ada sih chance-nya dia nggak ngasih hunger, tapi kebanyakan ngasih hunger malah bikin makin tambah lapar gitu. Jadi ya kita bisa drying dia, kita bisa keringin dia, jadi namanya monster jerky kalau nggak salah namanya. Nah ini yang bisa kita makan sebenarnya tanpa efek samping. Jadi enak gitu kan. Tapi ya minusnya dia lama sih. Kalian bisa lihat progresnya lambat banget gitu. Dan juga dia seperti yang aku bilang, dia bisa ngasih blok-blok baru, metal-metal baru gitu. Entah itu dari hasil alloying atau bisa kita dapatkan secara overworld mungkin, atau di nether mungkin kita lihat. Dan juga nih slime juga ada variasinya lagi. Dan yang lebih keren nih ada slime sling. Ini untuk bisa kita lemparin kita ke atas gitu ya. Use slime boot is to value your life. Jadi ya kita charge, dia bisa ngempentalin kita ke atas. Dan kita bisa kombinasikan dengan slime boot biar dia nggak langsung jatuh ke tanah, ngasih damage gitu. Dia bisa bikin kita mantul kayak kita berdiri di slime block aja, tapi ini versi boot gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi ya itu saja tingkat kontrak semuanya. Mungkin kita bakal tentang dulu. Untuk progresnya mungkin aku bakalan, untuk progress achievementnya mungkin aku bakalan ya off cam aja mungkin. Misalnya build of grab 25 block. Kalau ini bikin ruang gelap untuk mob spawn. Kalau ini untuk nge-spawn animal. Mungkin aku bakalan off cam aja bikinnya, biar kalian nggak usah ngeliatin gimana prosesnya. Kemudian build second layer to your island below the level you tap on. Intinya bikin lantai 2 di bawah. Tapi ya ini oke juga, nggak usah kalian lihat lah buildnya, karena aku juga bukan builder. Jadi ya wajar sih kalau misalkan agak buruk gitu ya. Jadi mungkin bakal lanjut aja. Misalnya aku bisa bikin obsidian with stone barrel. Seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, ada yang namanya stone barrel yang bisa kita pakai. Kenapa kita butuh stone barrel?
karena intinya dia bisa nahan lava, intinya gitu ya. Karena kalau wood kan langsung hancur kan, kalau kita kena lava gitu, nah namanya juga kayu gitu, bakal kebakar. Jadi lebih aman bisa pakai stone, yang nantinya stone ini bisa kita kasih lava dan kita kasih atasnya air, dan bisa dapat oksigen gitu ya. Dan ini upgrade energy tinker tool with metal part, logam apa, bagian yang dari logam, tapi itu nanti saja karena masih susah gitu ya bikinnya. Mungkin gampang lah ini ya, intinya gampang aja sebenarnya. Kalian tinggal melt apa misalnya iron gitu, kalian bikin castingnya yang ini, kalian korbankan ini bisa dapat head cash, dan kalian tinggal taruh airnya di sini. Jadi mirip kayak jadi ingot, tapi bedanya dia bukan jadi ingot tapi jadi head dari iron gitu ya. Ada juga yang versi warna coklatnya ini apa ini? Ini intinya ya macam cash sementara gitu, yang dari clay, yang versi lebih murahnya mungkin, tapi dia cuma bisa dipakai 1 kali gitu ya. Jadi bakal langsung hilang gitu kalau misalkan udah nge-catch 1 part gitu ya. Oke. Kemudian automate your cobblestone generator block. Ini udah. Ini. Oh ya, ini juga bisa di-upgrade kalau nggak salah. Kalian bisa di GGI bisa di-upgrade pakai mana ya? Ini pakai iron bisa di-upgrade. Jadi bisa ngasih lebih cepat gitu ya. Kalau ini every 40 tick, ini every 20 tick, 20 tick gitu ya. Oke, atau pakai transfer node. Nah, transfer node ini nggak usah kita terlalu bahas banyak. Yang intinya dia bisa dikasih kayak ya transfer node yang ini. Jadi dikasih kayak satu modifier atau apa? Satu modul gitulah. Dia bisa ngambil cobblestone dari cobblestone generator yang biasa gitu ya. Yang air sama apa gitu ditaruh. Tapi kita pakai yang paling gampang aja, pakai cobblestone generator block. Dan ada upgrade your mob farm to kill mob monster automatically. Ini mungkin nanti next episode bakal kita bahas mungkin, tapi ya kita lihat aja next episode-nya gimana. Dan enchant chip, yes, chip match nih bisa kita enchant ya, tapi ya kita bakal butuh level banyak dan book banyak juga ya, tapi itu bisa nanti lah, bisa gampang gitu ya. Jadi mungkin itu saja, tinggal kontrak sebenarnya itu saja sih, cuman utamanya di 2 part itu. Dan kalau misalkan mau detailnya langsung baca aja di buku ini gitu ya. Dan kiranya itu saja. Aku masih pakai ini. Oke, mungkin kiranya itu saja episode yang kedua dari Kai Factory ini. Kita bahas tentang tingkat kontrak, mod yang bisa ngeduplicate ore, sama bikin tool yang kombinasi yang customize gitu ya, bisa kalian bikin dari material apapun dan memiliki kekuatan tersendiri gitu ya. Jadi ya, terima kasih semuanya sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi kita di modpack yang selanjutnya. Dadah semuanya.